Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hada yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmi ma'ud sirrun wa jahrun wa dunya wal ukhra wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama ingkang kula hormati kepada Dr. Haji Masduki Duriyat MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan dalam pendidikan. Semoga Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan diperlancar segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula kepada teman-temanku MPIA, semoga masih tetap semangat dan masih tetap istiqomah dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan hidayah sehingga kita masih bisa berkumpul, walaupun bisa berkumpul masih bisa menuntut ilmu walaupun tidak secara langsung tatap muka. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang ini. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang definisi kepemimpinan dan tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu adalah ada Elda Suci Putri Aida, yang kedua ada Putri, dan saya sendiri yaitu Ade Hasan Fauzi. Di sini saya, Ade Hasan Fauzi, akan membahas tentang definisi kepemimpinan, sedangkan Putri akan membahas tipe kepemimpinan dan Elda Suci Putri Aida akan membahas gaya kepemimpinan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan adalah tanggung jawab atau orang yang memiliki tanggung jawab dan memiliki keahlian dalam bidang tertentu untuk mempengaruhi bawahannya dalam mencapai suatu tujuan. Adapun menurut para ahli, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi untuk mempengaruhi sekelompok atau orang meraih tujuan kelompoknya. Jadi dapat kita simpulkan, kepemimpinan itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok atau seseorang tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya saja misalkan kepala proyek. Kepala proyek itu bukan hanya sekedar kepala proyek. Jadi dia itu harus memiliki tanggung jawab dan memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Karena dalam membangun misalkan sebuah rumah atau gedung itu harus memiliki keahlian. Bagaimana cara diameternya berapa, tekanan ke tanahnya berapa. Jadi tidak sembarang menjadi kepala proyek itu bukan suatu hal yang gampang, tapi harus memiliki keahlian. Begitupun di perusahaan. Pemimpin tertinggi di perusahaan itu adalah direksi. Direksi itu memiliki tanggung jawab dan harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bawahannya. Sedangkan bawahannya itu ada direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Dan direksi itu harus mempengaruhi bawahan tersebut agar dapat mencapai suatu tujuan perusahaannya. Sebenarnya tugas direksi itu hanya menyetujui perencanaan yang dibuat oleh direktur utama. Akan tetapi hak dan tanggung jawabnya itu sangat besar untuk sebuah perusahaan karena dia adalah pemimpin perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjut oleh saudari Putri membahas tentang tipe kepemimpinan, dan Elda Suci Putri Aida membahas tentang gaya kepemimpinan. Saya cukupkan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai tipe kepemimpinan. Nah, tipe kepemimpinan ini terbagi menjadi 9 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah autokratik, yaitu tipe kepemimpinan egois, sehingga pemimpin ini mempunyai pendapat sendiri tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Seharusnya teman-teman, ketika pemimpin ini pendapat sendiri itu, dia itu selalu kayak merasa benar sendiri. Dan seharusnya itu sebagai seorang pemimpin itu selalu mendengarkan omongan bahkan pendapat dari anggota yang lainnya. Dan yang kedua yaitu laissez-faire, yaitu pemimpin yang lepas dari tanggung jawab, teman-teman. Ketika ada masalah dia pergi, ketika ada kesenangan dia datang, sehingga dia itu tidak memikirkan bahwasanya dia seorang pemimpin dan mempunyai tanggung jawab penuh dalam organisasinya. Dan yang ketiga yaitu mengenai demokratis, teman-teman, yaitu pemimpin yang bersama tanpa melihat anggota yang lain demi tujuan bersama. Jadi dia itu lebih ke tidak melihat anggota lain seperti apa, yang penting tujuannya itu harus bersama, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman itu terdapat satu organisasi tertentu, ada anggota teman-teman atau seorang pemimpin yang lebih cenderung ke bodoh amatan ataupun lebih ke tujuan saya seperti ini adalah tujuan bersama bareng-bareng, oke lanjutkan gitu, teman-teman. Jadi tidak melihat dia anggotanya seperti apa, dia kerjanya seperti apa, begitu, teman-teman. Yang keempat yaitu paternalistik, yaitu kebapak-bapaan. Mungkin teman-teman di sini juga pernah tahu bahwasannya bagaimana sih ketika bapak kita ke kita gitu kan. Dan ini terdapat dalam pemimpin paternalistik. Dan yang kelima yaitu karismatik, yaitu pemimpin yang melatih daya tarik. Jadi teman-teman dia itu lebih ke melihatkan bahwa saya tuh punya segini loh, saya tuh kayak aku bisa segalanya tanpa kalian, aku bisa ini. Jadi itu lebih ke daya tarik mereka itu ditunjukkan gitu kan, ataupun bisa dibilang karya-karya mereka itu ditonjolkan, teman-teman. Dan yang keenam yaitu partisipatif, yaitu terbuka atau bebas. Jadi pemimpin ini selalu terbuka untuk siapapun dan bebas pendapat untuk siapapun. Jadi tidak ada yang namanya tutup-tutup gitu, teman-teman. Organisasi yang baik adalah organisasi yang terbuka. Dan yang ketujuh adalah berorientasi. Jadi dia itu lebih kepada tujuan. Apa tujuan awal kita lakukan bersama, tanpa melihat dia itu seperti apa dan dia itu siapa. Dan yang kedelapan adalah militeristik, yaitu teman-teman, yang dimana ini pemimpin ini lebih condong ke militer. Jadi mungkin dari teman-teman di sini jarang melihat bahwasanya dalam organisasi itu ada kata militeristik, teman-teman. Tapi kalau kita udah masuk di ranah militer itu ada, teman-teman. Jadi mungkin pendapat saya bahwasanya tipe kepemimpinan ini lebih ke cenderung seperti militer ataupun lebih ke tegas, bukan ke fisik gitu, teman-teman. Yang kesembilan yaitu situasional, yaitu tidak tetap. Jadi pemimpin ini itu tidak tetap ada ataupun tiada, teman-teman. Jadi kayak masih ambang gitu, tidak selaras dan tidak sejalur, teman-teman. Begitu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Suci Putri Aida. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah dibahas oleh kedua teman saya, yaitu Adi Hasan dan Putri. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu kan dibagi menjadi 10. Yang pertama ada gaya persuasif. Gaya persuasif yaitu gaya memimpin dengan menggunakan pendekatan yang menggugah perasaan atau pikiran, dengan kata lain melakukan ajakan atau bujukan. Nah, yang kedua itu ada gaya represif. Gaya represif yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman sehingga bawahannya itu merasa takut. Yang ketiga ada gaya partisipatif. Gaya partisipatif yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memimpin dengan memberi kesempatan pada bawahan untuk aktif baik secara mental maupun spiritual, yaitu bisa juga melalui fisik maupun material dalam kiprahnya di organisasi tersebut. Yang keempat ada gaya inovatif. Gaya inovatif yaitu gaya kepemimpinan yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha-usaha pembaharuan di segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap produk terkait dengan kebutuhan manusia.
Yang kelima ada gaya investigatif. Gaya investigatif yaitu gaya kepemimpinan yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan penuh rasa kecurigaan pada bawahannya itu, sehingga menyebabkan kreativitas, inovasi, atau setiap produk yang terkait dengan kebutuhan manusia itu kurang berkembang karena bawahannya itu merasa takut kepada pemimpinnya. Yang keenam itu ada gaya inspektif. Gaya inspektif yaitu gaya pemimpin yang suka melakukan acara-acara dengan sifatnya yang protokoler. Dengan gaya inspektif ini dituntut untuk melakukan penghormatan bawahannya kepada pemimpinnya. Yang ketujuh ada gaya motivatif. Gaya motivatif yaitu pemimpin yang dapat menyiapkan informasi mengenai idenya atau program-program, kebijakan-kebijakan kepada bawahannya itu dengan sangat baik. Terus yang ke-8 ada gaya naratif. Gaya naratif itu yaitu pemimpin yang banyak bicara tetapi sedikit dalam bekerja. Yang ke-9 ada gaya edukatif. Gaya edukatif yaitu pemimpin yang suka melakukan pengembangan bawahan dengan cara memberikan edukasi atau pendidikan dan keterampilan kepada bawahannya sehingga bawahannya itu menjadi memiliki wawasan yang lebih luas dan pengalaman yang lebih baik dari hari ke hari karena adanya tindakan dari pemimpin itu kepada bawahannya. Yang ke-10 ada gaya retrogresif, yaitu pemimpin yang tidak suka melihat bawahannya itu maju apalagi melebihi dirinya. Jadi di gaya retrogresif ini pemimpin itu harus selalu menjadi yang paling bagus di antara bawahannya. Jadi dia tidak suka jika ada bawahannya yang melebihi dari pemimpin itu. Nah, sekian dari pembahasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.